kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan kami yang indah bersama jemaat Tuhan hari ini, bersama-sama menaikkan pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini kami membuka hati, membuka pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami pun memohon kiranya Engkau berkenan menuntun hati kami melalui Roh-Mu, agar kami sungguh-sungguh dapat menerima dengan baik, memahami dengan baik firman Tuhan yang akan Kau nyatakan bagi kami saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah memohon. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini, minggu yang pertama setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Galatia pasal 3, dimulai dari ayat 23 hingga ayat 29. Galatia pasal 3 ayat 23 hingga ayat 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tertulis dalam ayat 26 nas khotbah hari ini yang mengatakan, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman kepada Kristus. Kita semua yang berkumpul di sini adalah anak-anak Allah karena kita percaya kepada Kristus. Ini kabar yang baik. Ini kabar yang luar biasa. Karena apa? Karena kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, yang pertama-tama berarti kita sekeluarga dengan Allah. Mirip dengan bentuk hubungan kekeluargaan yang terjalin yang kita alami saat ini. Hubungan orang tua dan anak, sebaliknya anak dengan orang tua. Lalu yang kedua, kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, apapun yang menjadi latar belakang kita, suku, bangsa, pengetahuan, status,
Semua kita sama di hadapan Bapa. Jadi tidak akan ada lagi seperti yang tertulis dalam ayat 28 itu. Yahudi, Yunani, laki-laki, perempuan yang dibatas-batasi dan dikelompokkan berdasarkan status dan kedudukan sosial masing-masing. Tapi kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka siapapun kita, apapun latar belakang kita, seperti apapun status dan kedudukan kita, kita sama di hadapan Allah. Jadi berbeda dengan status sosial dan status jasmani yang kita alami dalam kehidupan kemanusiawian kita. Ada status yang membuat seseorang bangga terhadap dirinya, tapi ada juga status yang menganggap dirinya rendah. Contoh, kalau dia latar belakang pendidikan yang tinggi, orang kaya, memiliki fasilitas yang cukup, pasti dia bangga atas kehidupannya. Dan itu wajar. Di satu sisi, untuk mengecap pendidikan pun tidak mampu, latar belakang keluarga miskin, pasti dalam perjalanan hidupnya, dia akan merasa kecil hati dan rendah diri. Tapi kalau dihubungkan dengan status kita di hadapan Tuhan, siapapun kita, apapun latar belakang suku, bangsa, kedudukan, status kemanusiaan kita, kita semua adalah sama di hadapan Allah. Itu yang dimaksudkan dalam ayat 26 yang mengatakan, kita adalah anak-anak Allah. Kamu adalah anak-anak Allah. Lalu yang ketiga, kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita punya ayah, kita punya bapa, kita punya orang tua yang selalu memberikan segala yang dimilikinya untuk anak-anaknya. Coba kita bayangkan sebentar dalam posisi kita sebagai orang tua. Saya yakin berkali-kali mungkin anak-anak kita sering membuat kita marah. Betul, Bapak Ibu? Berkali-kali anak-anak kita sering membuat kita kecewa. Bahkan berkali-kali anak-anak kita membuat kita murka. Tapi tidak ada satu orang pun orang tua yang tidak mencukupkan kebutuhan anak. Tidak ada satu orang pun orang tua yang tidak memenuhi tugas dan tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Tungla juk perohamak kainang, tetak do paradio musi panganod di meja, asamangan anak kom. Marsa pepikiran mo kaamang di bawah pangalahon anak kommu, alisian nasa gugum lehonom mo do balacot. Sama seperti ayat bacaan epistel kita tadi, Yesaya 65. Sekalipun bangsa Israel berkali-kali memberontak, berkali-kali menyembah berhala, bahkan bermalam dan pergi ke kuburan untuk meminta petunjuk. Tapi Allah tetap berkenan untuk ditemukan. Sekalipun bangsa itu tidak lagi mencari Allah, tapi apa yang Allah katakan? Ini aku, lihatlah kepadaku supaya aku menolong. Demikianlah Allah terhadap anak. Itu sebabnya dari ayat 26 ini adalah berita yang baik, berita yang sangat luar biasa. Ketika kita menyadari status dan kedudukan kita sebagai anak di hadapan Allah, maka apapun yang Allah miliki sebagai Bapa, apapun yang Allah punya sebagai ayah, dia akan berikan kepada anak-anak. Tuhita mei, wow, doh Tuhan sudi. Karena apa? Kita semua adalah anak-anak Allah. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti topik minggu hari ini yang mengatakan, kita adalah
anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, mengapa kita disebut sebagai anak-anak Allah? Mengapa Allah itu berkenan menjadi Bapa kita? Mengapa Allah itu berkenan menyerahkan apa yang Dia miliki, apa yang Dia punya kepada kita, anak-anaknya, kepada kita, umatnya? Maka melalui nas khotbah hari ini, setidaknya ada 3 yang menjadi alasan mengapa kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Jawaban yang pertama, kita melihat dari ayat 23 sampai ayat 25 nas khotbah hari ini, mengapa kita disebut sebagai anak-anak Allah? Jawaban yang pertama, karena kita tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat, tapi sudah dengan iman. Sekali lagi, karena kita hidup tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat, tapi sudah dengan iman. Jadi latar belakang nas khotbah ini adalah ada konflik yang terjadi antara orang-orang Kristen yang berlatar belakang bangsa Yahudi dan orang-orang Kristen yang latar belakangnya bangsa Yunani. Terjadi konflik waktu itu. Orang-orang Kristen Yahudi mengatakan, tidak ada manusia yang selamat, tidak ada orang yang diselamatkan, tidak ada orang yang mendapat keselamatan kalau tidak hidup di dalam Taurat. Menurut mereka, melakukan Taurat, hidup di dalam hukum Taurat, merekalah orang-orang yang selamat. Di luar itu tidak ada yang selamat. Itu sebabnya mereka memaksa orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yunani waktu itu untuk melakukan sunat. Karena salah satu dari hukum Taurat orang Yahudi adalah sunat, bersunat. Dan orang tidak akan selamat ketika tidak melakukan sunat. Lalu Paulus menjelaskan khotbah hari ini, meluruskan konflik dan pertentangan antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yunani itu, bahwa orang diselamatkan, orang akan memperoleh keselamatan. Nama lua dosolmai molo porsia di Kristus. Molo dijakon Kristus gabe Tuhanna. Orang akan diselamatkan kalau dia beriman kepada Kristus. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun manusia yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Memang Paulus akui, betul, ketika Kristus belum datang, memang umat Tuhan waktu itu berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Apakah tujuannya? Supaya manusia terlindungi dari sasaran dosa. Itu sebelum Kristus datang. Itu sebelum manusia beriman dan percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Paulus mengibaratkan hukum Taurat itu sama seperti molo hatabatakna parorot. Tabotor parorot kamanginangkan. Jadi ada kebiasaan orang Yahudi itu yang dinamai dengan kata paidogogos, yang artinya dia bertugas menjaga, mendidik, dan merawat anak. Jadi setiap anak yang baru lahir itu dia dipercayakan kepada, ayo kita pakai dulu kata parorot. Atau apa istilah yang sering kita pakai itu, babysitter ya. Nah itu. Jadi tugasnya ketika anak ini dilahirkan, maka babysitter itu bertugas untuk menjaga, mendidik, merawat anak ini sampai dewasa. Tapi
Ketika anak itu telah menjadi besar dan dewasa, dia nggak butuh lagi penjaga. Dia nggak butuh lagi parorot. Karena apa? Dia udah bisa makan sendiri, bisa berangkat ke sekolah dengan sendiri, bisa mengambil kebutuhannya dengan sendiri. Tidak lagi seperti anak kecil yang harus diawasi, yang harus dituntun, yang harus diasuh sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya setiap hari. Itulah fungsi Taurat. Jadi kalau ada yang bertanya, kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Alasan yang pertama tadi, karena kita tidak lagi berada dalam pengawasan hukum Taurat, tetapi sudah dengan iman kepada Kristus. Lalu mungkin ada yang bertanya kepada kita, lalu Inang, kenapa masih dibacakan hukum Taurat kalau setiap beribadah? Kenapa masih kita memakai hukum Taurat sebagai hukum Tuhan? Kalau toh hukum Taurat itu tidak berguna untuk menyelamatkan kita. Sama seperti prinsip pengajaran yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Jawabannya adalah sama seperti seorang penginjil yang bernama Fred Brown itu. Dia mengilustrasikan fungsi hukum Taurat itu dengan yang pertama, hukum Taurat itu disamakan seperti cermin kecil yang dipakai oleh seorang dokter gigi. Jadi dokter gigi itu selalu menggunakan cermin kecil untuk melihat apa kekurangan dari gigi pasiennya. Contohnya dia menemukan lubang, dia menemukan gusi yang infeksi contohnya. Itu adalah dengan bantuan cermin kecil. Tapi cermin kecil itu tidak akan pernah mampu memberikan solusi. Contoh, kalau dia menemukan gigi yang berlubang, tentu itu akan berhasil disembuhkan contohnya ditambal atau dibor. Jadi cermin itu hanya membantu untuk menemukan apakah persoalannya, apakah celahnya. Demikianlah fungsi hukum Taurat bagi orang yang percaya. Sampai saat ini kita masih membutuhkan Taurat. Untuk apa? Untuk membantu kita supaya kita tidak lagi menjadi sasaran dosa. Contoh, kalau hari ini hukum Taurat pada ibadah hari ini adalah hukum Taurat yang kelima, hormatilah bapak ibumu. Lalu mereka yang tidak menghormati bapak ibunya akan tersentak. Kalau yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Setelah memahami kesalahannya, lalu dia akan kembali ke jalan yang benar. Itulah fungsi hukum Taurat. Maka seperti yang dijelaskan oleh Paulus dalam nas khotbah hari ini, hukum Taurat sekali lagi bukan menyelamatkan, bukan juga untuk membersihkan manusia dari dosa-dosanya, tapi berfungsi untuk menuntun. Menuntun kita supaya hidup kita terhindar dari sasaran dosa. Tapi yang menyelamatkan kita adalah iman. Sekali lagi, manusia selamat karena iman. Manusia diselamatkan karena iman. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Suatu ngadongan nona protes sita. Inang, aku kan gak membunuh. Aku kan gak mencuri. Aku kan gak bersaksi dusta. Saya melakukan hukum Taurat yang ke-10 itu. Berarti saya 100% diselamatkan. Tidak. Jawabannya adalah hukum Taurat yang kita lakukan itu sebagai penuntun kita supaya hidup kita tidak menjadi sasaran dosa. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Kristus. Kristus telah mengorbankan nyawanya, Kristus telah mengorbankan darahnya. Tugas kita sebagai orang percaya supaya kita diselamatkan adalah beriman. Terimalah Kristus dengan imanmu. Percayalah kepada Kristus dengan imanmu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita disebut sebagai anak-anak Allah? Alasan yang kedua adalah
karena kita telah mengenakan Kristus. Sekali lagi dalam ayat 27, coba kita baca bersama-sama. Ayat 27 dikatakan di sana, kita baca 1, 2, 3. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kita yang hadir di sini telah dibaptis. Itu berarti kita yang hadir di sini telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus artinya hidup di dalam Kristus. Dan hidup di dalam Kristus itulah yang membuat kita selamat. Jadi kalau Nikander, seorang penyair yang berkebangsaan India, mengatakan seperti ini. Karena Paulus dalam ayat 27 berbicara tentang baptis, menurut Nikander bahwa baptis itu sama seperti sayur yang direbus. Sayur yang direbus. Ayo kita bayangkan ketika kita sedang melebus sayur. Sayur yang masih segar, daunnya yang masih kelihatan hijau. Lalu kita celupkan sayur itu ke dalam air yang mendidih. Berubah enggak sayur itu? Berubah. Masih boleh enggak sayur itu kembali kepada posisinya yang semula? Apapun yang dilakukan, seperti apapun caranya, sayur yang telah dicelupkan ke air panas itu, dia tidak akan pernah kembali kepada posisinya yang semula. Lalu Paulus ingin mengatakan, orang-orang yang telah dibaptis, orang-orang yang telah mengenakan Kristus, dia akan mengalami perubahan yang permanen. Kita yang tadinya tidak dibaptis, tidak memiliki hak menjadi anak-anak Allah, lalu ketika kita dibaptis, kita berubah menjadi anak Allah. Itulah yang dimaksud dengan perubahan permanen. Jadi jangan lagi kembali kepada kehidupan sebelum dibaptis. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Teruslah hidup dengan mengenakan Kristus. Teruslah hidup dengan mengandalkan Kristus. Teruslah hidup dengan menggantungkan hidupmu sepenuhnya kepada Kristus. Jangan seperti umat Israel yang berulang-ulang kali tetap memberontak kepada Tuhan. Dengan ketidaksabarannya, dengan keraguan-raguannya terhadap kemahakuasaan Tuhan, berulang-ulang umat itu menyakiti hati Tuhan. Berulang-ulang umat itu menduakan Tuhan. Jangan lagi orang-orang Kristen yang telah dibaptis, yang telah mengenakan Kristus, yang telah berubah secara permanen, jangan lagi kembali kepada kehidupan yang semula. Percaya kepada kekuatan berhala, meminta pertolongan kepada kekuatan berhala, meminta petunjuk dan pertolongan di luar kekuatan Tuhan. Tapi anak-anak Allah itu dia disebut sebagai anak-anak Allah karena dia telah mengenakan Kristus dengan sungguh-sungguh. Hidup sepenuhnya di dalam Kristus, hidup bergantung sepenuhnya di dalam Kristus, dan hidup dengan mengandalkan Kristus. Maka apapun yang kita alami, jemaat yang dikasihi Kristus, berat hidup ini, berat beban ini, berat pergumulan dan persoalan ini, ingat, kita punya Bapa, kita punya ayah, kita punya seseorang yang memiliki apapun yang dia punya untuk diserahkan kepada kita. Menolong kita, menuntun kita, mengangkat kita, bahkan melepaskan kita dari setiap beban pergumulan kita yang mungkin menurut kita teramat sangat berat. Maka
firman ini mengingatkan kita, kenakanlah Kristus sepanjang hidup. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat 29 kita belajar mengapa kita disebut sebagai anak-anak Allah. Alasan yang ketiga adalah karena kita sebagai pewaris yang berhak menerima janji-janji Allah. Maka ingatlah, setiap kali ada janji Allah, hanya pewarisnya yang berhak menerima itu. Siapakah pewarisnya itu? Kita semua yang berkumpul di sini. Karena apa? Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, yang mengenakan Kristus, yang telah dibaptis. Maka kita berhak menerima janji Allah. Salah satu janji Allah adalah Allah akan terus menemani kita sampai ke ujung bumi ini, apapun yang kita alami. Jadi satu hal yang ditekankan oleh ayat 29 ini, jangan lagi takut. Jangan lagi khawatir. Jangan lagi merasa lemah. Karena apa? Allah akan tetap menemani kita dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan yang kita alami. Mari kita berbahagia, mari kita rayakan sukacita ini. Karena kita adalah ahli waris Allah yang berhak menerima hak sebagai pewaris kerajaan surga, pewaris kerajaan Allah. Dengan imanmu mengatakan bahwa kita kelak akan menjadi penghuni kerajaan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Allah, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Kita tidak lagi berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Tidak lagi orang yang hanya melakukan hukum Taurat yang diselamatkan. Tapi iman kita yang menyelamatkan. Kita adalah anak-anak Allah karena kita telah mengenakan Kristus. Kita adalah anak-anak Allah karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Rayakanlah hidupmu sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah berkumandang di antara kami, yang menuntun, membuka hati kami, mengajar, serta mengingatkan kami. Agar sepanjang perjalanan hidup kami tetap setia beriman hanya kepada Tuhan. Tuntunlah hati kami, pegang teguh iman percaya kami, agar kami tidak lagi kembali kepada kehidupan kami yang semula. Meminta pertolongan dari kekuasaan dunia ini, meminta petunjuk dari kekuatan di luar kekuatan Tuhan. Tapi satu-satunya tempat kami bergantung, satu-satunya tempat kami memohon adalah Tuhan. Berikan apapun yang kami butuhkan karena Engkau adalah Bapa kami. Berkati ibadah persekutuan kami hari ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Pun demikian yang belum hadir dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka kerjakan. Tuhanlah yang melindungi. Tuhanlah yang memberkati mereka satu persatu. Kami serahkan doa permohonan ini demi kemurahan anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.